Ayo semua warga Musirawas, mari kita maju membangun bersama. Kita mandiri akan bermartabat demi cita-cita bersama. Satukan tekad jiwa raga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Rozikin Desmariansah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, nomor UKG 21502963300 dengan nomor induk mahasiswa PPG 2200103921097060. Program studi pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya melakukan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja dengan peserta didik kelas 8 materi pokok gaya submateri hukum 2 Newton. Berikut merupakan hasil rekaman yang sudah kami laksanakan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing, dengan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Ade, Ferry Emilza, Rinci, Safira Aulia, Siti Aisyah. Sudah masuk semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Pak. Apa kabar kalian anak-anak? Baik, Pak. Oke ya. Jadi di pagi yang cerah ini sepertinya kondisi kelas kita sudah rapi, duduknya sudah bagus ya, sesuai dengan yang sudah Bapak instruksikan sebelumnya ya. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita pada hari ini, kita semangat terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Ya, silakan semuanya berdiri. Kita akan tepuk PPK terlebih dahulu. Apakah masih ingat? Masih, Pak. Oke ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan dahulu. Oke, pertama silakan duduk kembali. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai
gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ayo, siapa yang ingat mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Ayo silakan. Ya, silakan Kak Nafi. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Oke, silakan duduk kembali. Ya, sudah benar ya jawaban Kak Nafi ya. Kemudian ada yang tahu mengenai, ada yang masih ingat tentang pengertian dari GLBB? Ya, silakan. GLBB adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya berubah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong. Untuk jawabannya. Ya. Nah, pada hari ini kita akan masuk pelajaran mengenai gaya, ya, itu mengenai hukum Newton pada gerak benda. Baiklah, sebelum kita mulai, coba perhatikan gambar yang ada di depan dulu. Ada 3 buah gambar. Oke, ada yang tahu kira-kira gambar pertama apa? Ada yang tahu? Silakan Ici. Orang lagi bersepeda. Orang lagi bersepeda. Yang kedua, Juwita. Orang yang main bola kaki. Orang yang main bola. Yang ketiga, siapa ingat? Ya. Orang yang lagi main jungkat-jungkit. Orang yang main jungkat. Oke, nah sekarang coba lihat gambar pertama. Apa yang dilakukan ketika orang ini naik sepeda sehingga sepeda itu dapat bergerak? Silakan, Dira. Kami mengayuh pedal menggunakan kaki sehingga roda sepeda tersebut dapat berputar. Oke, menggunakan kaki. Ya, tadi sudah benar bahwa adanya gerakan kaki yang menekan pada pedal sehingga rodanya ikut berputar. Sekarang perhatikan gambar kedua. Apa yang kita lakukan ketika kita akan mengiring bola ini maju ke depan? Ya, silakan. Kak Vila. Kami menentang dan mendorong bola menggunakan kaki sehingga bola tersebut bergerak. Oke, sudah ditendang menggunakan kaki. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kita gambar ketiga. Ya. Perhatikan semuanya gambar ketiga. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin bermain jungkat-jungkit seperti ini? Silakan. Ya, Ferry. Kami mendorong jungkat-jungkit menggunakan kaki yang dihentakkan ke tanah sehingga kami bergerak naik dan teman kami bergerak turun. Oke, udah ya, udah paham ya? Yang kalian sampaikan tadi adanya gerakan, ya, adanya gerakan baik berupa ditekan maupun didorong, ya, dan ada yang kayak tadi ditendang bolanya seperti itu ya. Nah, ini ya semua kegiatan inilah yang akan kita pelajari hari ini, ya, bahwa inilah kegiatan kita sehari-hari yang berhubungan dengan gaya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai yang namanya gaya dan hukum Newton. Ya. Nah, pada hari ini kita akan memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, tujuan kita yang pertama apa? Peserta didik dapat menjelaskan konsep gaya dengan tepat. Perhatikan yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan tanya jawab, peserta didik dapat menunjukkan pasangan aksi dan reaksi dengan benar, ya, seperti itu. Sekarang perhatikan yang ketiga,
Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Jadi, melalui kegiatan praktikum diskusi, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan Menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Kegiatannya apa? Ada pengamatan, diskusi, pengamatan, tanya jawab, pengamatan, diskusi, praktikum, dan diskusi. Jadi ini kegiatan kita pada hari ini. Ya. Pada hari ini kalian akan dinilai melalui sikap, keterampilan, dan dari pengetahuan. Di mana sikap, kegiatan kalian nanti selama kegiatan hari ini akan dinilai. Ya, gotong royong, disiplin, tanggung jawab itu akan dinilai. Kemudian keterampilan kalian nanti ketika melakukan percobaan. Terakhir, pengetahuan ini akan diambil ketika kita akan menjawab ujian pre-post test dan ujian pretest. Ya, kita akan melakukan pretest dan post test. Seperti itu anak-anak ya. Nah, oleh sebab itulah sebelum kita mulai lagi, Bapak akan bagikan soal pretest terlebih dahulu. Ya. Nah, silakan dibuat nama dan kelas dan dijawab terlebih dahulu. Silakan ini untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Kira-kira malam tadi sudah belajar atau belum? Yang sudah dapat, silakan diisi nama. Silakan dikumpulkan dulu, silakan dikumpulkan lagi. Ini sebagai penilaian awal. Nanti akan dibandingkan dengan post test yang akan Bapak berikan di akhir pembelajaran hari ini. Ya. Tadi kita sudah melakukan pretest, ya. Nanti hasil pretest ini akan Bapak bandingkan dengan hasil post test. Nanti kita kerjakan di akhir pembelajaran dengan soal yang sama setelah kita melakukan kegiatan pada hari ini. Oke? Perhatikan gambar berikut. Ya. Nah, ya. Kalian akan menyaksikan video. Ada 2 buah gambar atau 2 buah video. Ada mobil pertama dan mobil kedua. Silakan dilihat terlebih dahulu. Ya, kelihatan jelas ya perbedaannya? Ada yang bisa memberitahu apa perbedaan kedua video tersebut? Silakan. Ki. Mobil A dapat melewati jalan yang berlumpur dan mobil B tidak dapat melewatinya. Oke, itu ya, itu perbedaannya ya. Kita duduk tangan ulang. Ya, silakan. Contohnya kira-kira apa yang ditanyakan? Silakan. Ya, Barokah. Mengapa mobil tersebut
Mobil yang mana? Yang satu atau yang dua? Dua. Yang dua. Oke ya. Oke, terima kasih Barokah. Pertanyaan sangat baik, gitu ya. Bagaimana bisa, kenapa mobil kedua ini tidak bisa melewati jalan yang berlubang ini? Kira-kira kenapa mobil kedua itu tidak bisa melewati jalan yang berlumpur? Silakan. Ya, Ricci, silakan. Mobil dua tidak dapat melintas dikarenakan muatannya berlebih. Oke, silakan duduk. Ada lagi? Juwita? Tidak dapat melintas karena mesinnya sudah rusak. Rusak. Ada lagi? Davi, silakan. Mungkin gaya dorong dari mesin tersebut tidak kuat. Tadi ada 4 hipotesis yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Ya. Nah, kira-kira bagaimana mobil kedua ini dapat melintasi jalan yang berlumpur? Ada yang tahu? Yang lain, ayo yang lain yang belum pernah, ayo. Ayo. Ya silakan. Mengurangi Mengurangi bobot motor. Oke, ada lagi? Silakan Japril. Menggunakan apa? Ulangi. Menggunakan gaya tarik. Ada lagi? Ya, Lisa. Memperbaiki mesin. Memperbaiki mesin. Oke ya, warna cukup ya, 3 lu kita tampung ya. Nanti kita setelah kita praktikum, kita akan coba cari solusi lagi dari hasil praktikum kita lakukan. Oke ya. Nah, baiklah anak-anak. Nah, ya, agar bisa mengetahui permasalahan tersebut, Bapak sudah berikan bahan ajarnya di grup WA kita. Ya. Oke. Nah, mengenai gaya dan pengaruh gayanya. Coba silakan dibuka bukunya. Mengenai gaya dan pengaruhnya. Ya, silakan dibuka. Kemarin Bapak sudah beri materi ajar tentang gaya pada grup WhatsApp kita. Ada yang tahu mengenai gaya, pengertian gaya? Silakan tahu, silakan Yunita. Silakan berdiri. Gaya merupakan tarikan dan dorongan. Oke, gaya itu merupakan tarikan dan dorongan. Iya. Nah, apa pengaruh gaya? Apa yang akibat kita diberikan gaya tersebut? Silakan, Riansa. Berdiri. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemudian, Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. yang ketiga terakhir. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Oke, jadi ada 3 ya. Yang pertama mengubah bentuk benda, yang kedua mengubah kecepatan benda, yang ketiga mengubah arah benda. Nah, misalkan boleh di sini. Ini kalau kita analogikan, ketika orang ini sedang melempar bola mengenai botol, kira-kira apa yang terjadi pada botol? Apa? Bergerak. Botolnya pasti dia berpindah tempat. Ya, yang tadinya diam, dia akan bergerak. Bagaimana dengan kondisi botol tadi? Selain jatuh, dia apa? guling. Kulit. Bagaimana bentuknya? Berubah. Berubah. Jadi bentuknya itu ketika kita mengenai bola, maka bentuknya mengalami perubahan. Sekarang kita akan bawa bagian dulu kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan dibentuk berbentuk lingkaran. Silakan berpindah. Oke ya, sudah kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan diisi kelompok dan namanya. Ya, ada bagian kalkulasi, ada yang di bagian percobaan. Ya. Nah, ini ada tablet, silakan dihidupkan. Silakan dipersiapkan dengan cara
Sudah ditulis nama kelompoknya? Ya. Sebelum kita mulai menggunakan tablet, perhatikan dulu KPD-nya. Ya. Nah, di awal sebelum kita mulai, di sana ada masalah kita tadi. Ya, ada masalah tadi. Nah, sekarang silakan baca langkah-langkahnya. Ada di halaman 3. Silakan buka halaman 3 untuk membaca langkah-langkahnya. Ada percobaan pertama dan ada percobaan kedua. Silakan dibaca. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu. Oke ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Ricci, apa yang ditanyakan? Pak, data apa yang diambil dari percobaan yang pertama? Oke, ya. Nah, jadi kita baca di situ. Ya, terima kasih pertanyaannya Ricci, ya. Nah, jadi pada percobaan pertama itu kita akan mengambil data tentang percepatan, ya. Data hasil percepatan nanti itu nanti kalian tulis di data hasil pengamatan ini. Ya. Kemudian dari data ini kalian akan membuat grafik. Tapi sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dibuka page simulation-nya. Sudah semua? Nah, coba silakan dibuka. Oke, sudah selesai? Oke ya, kalau sudah selesai, silakan Bapak melihat satu kelompok untuk maju. Ya. Setiap kelompok 4 sudah siap, silakan kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kalau anak-anak, ya saya kita perhatikan
kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 4 untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa. Nama saya Erana Kadafi. Sedangkan nama saya Alba. Sedangkan nama saya Eliza. Pada percobaan kami pada kali ini, percobaan pertama yaitu pada masa 50 kg dan gaya 100 Newton, maka percepatannya adalah 0,12 meter per sekon. Pada masa 50 kg dan gaya 150 N, maka percepatannya adalah 1,12 meter per sekon kuadrat. Pada masa 50 kg dan gaya 200 Newton, maka percepatan yang dihasilkan adalah 2,12 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan kedua, gaya 400 Newton, masa 50 kg, maka percepatan yang dihasilkan adalah 6,12 meter per sekon kuadrat. Pada gaya 400 Newton, masa 90 kg, maka percepatan yang dihasilkan adalah 2,57 meter per sekon kuadrat. Pada grafik pertama, grafik tersebut adalah naik. Dan pada grafik kedua, grafik tersebut adalah menurun. Berdasarkan percobaan pertama, yang kami dapatkan ialah yang memiliki percepatan terbesar adalah nomor 5 dengan memberikan gaya sebesar 500 Newton, mengalami percepatan sebesar 4,12 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan percobaan kedua, yang kami dapatkan dari hasil diskusi adalah yang memiliki percepatan terbesar adalah nomor 1, karena dengan nilai massa 50 kg, kecepatan sebesar 6,12 meter per sekon. Hubungan gaya dan percepatan berdasarkan grafik ialah berdasarkan grafik pertama, grafik tersebut menunjukkan menanjak naik, sehingga semakin besar gaya maka percepatan juga semakin besar. Hubungan antara massa dan percepatan berdasarkan grafik adalah berdasarkan grafik kedua, gambar grafik tersebut menurun, sehingga semakin besar massa maka percepatan juga semakin kecil. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan tersebut adalah berdasarkan hasil percobaan yang kami laksanakan, hubungan antara gaya dan percepatan adalah sebanding, di mana semakin besar gaya maka percepatan akan semakin besar, dan hubungan antara massa dan percepatan adalah berbanding terbalik. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Kalau salah saya mohon maaf, pada saya mengundi, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bella anak-anak, kira-kira adakah tanggapan mengenai yang disampaikan oleh kelompok 4? Apakah sama? Silakan Aisyah. Menurut kelompok kami, hasil kesimpulannya sama dengan hasil kesimpulan kelompok 4. Kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan hasil percobaan yang telah kami laksanakan, hubungan antara gaya dan percepatan adalah sebanding, di mana semakin besar gaya maka percepatan akan semakin besar. Dan hubungan antara massa dan percepatan adalah sebanding terbalik, di mana semakin besar massa maka percepatan akan semakin besar. Oke, kita beri tepuk tangan dong untuk kelompok untuk kembali ke berduduknya kembali. Kita beri tepuk tangan dong. Baiklah anak-anak, ya tadi sudah disampaikan mengenai hasil percobaannya. Kira-kira kelompok 1 bisa sampaikan kesimpulannya apakah sama ataukah berbeda dengan kelompok 4? Silakan kelompok 1. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami laksanakan, hubungan antara gaya dan percepatan adalah sebanding, di mana semakin besar gaya maka percepatan akan semakin besar. Dan hubungan antara massa dan percepatan adalah berbanding terbalik, di mana semakin besar massa maka percepatan akan semakin besar. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini ya.
Nah, perhatikan anak-anak, dari hasil kesimpulan tadi, kira-kira ada yang bisa memberikan ide gagasan bagaimana membuat mobil ini bisa melewati? Ada yang bisa memberi tanggapan? Silakan, Indira. Agar truk B dapat melintas, maka harus dilakukan pengurangan massa pemuatan yang diangkut oleh truk dan mendapatkan gaya lebih dari sumber lain, misalnya ditarik atau didorong oleh truk yang lain, sehingga mendapatkan kecepatan yang lebih besar. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Ada kawan lain yang mau beri tanggapan mengenai ide gagasan tadi? Ya, silakan. Pak, kelompok kami sama dengan tanggapannya sama dengan dari kelompok. Oke, udah sama ya. Oke, ya anak-anak ya. Jadi ide gagasannya sudah dapat. Kira-kira ada yang bisa memberi apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Silakan. Aisyah, silakan. Hubungan antara gaya dan percepatan adalah sebanding, di mana semakin besar gaya maka percepatan akan semakin besar. Dan hubungan antara massa dan percepatan adalah berbanding terbalik, di mana semakin besar massa maka percepatan akan semakin besar. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Ya, sudah baik kesimpulannya. Nah, bagaimana anak yang disampaikan oleh Aisyah tadi, ya, sudah merangkum kegiatan kita pada hari ini. Karena pada hari ini kita belajar mengenai gaya yang sudah kalian sampaikan tadi. Gaya adalah tarikan atau dorongan, ya, yang dapat mengubah bentuk, arah, dan di mana gaya itu dijelaskan mengenai oleh hukum Newton. Lebih tepatnya, Pengembangan dan gaya oke. Nah, untuk gaya ini itu dijelaskan melalui hukum kedua Newton yang membahas mengenai gaya, ya, di mana percepatan berbanding lurus dengan gaya dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Ya, seperti ini rumusnya. Di mana A sama dengan F. Nah, seperti itu. Ya, udah bagus ya, tepuk tangan dulu. Ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tes kembali ya mengenai pelajaran kita pada hari ini. Kalau tadi ada pretest, sekarang kita ada post test. Silakan dikerjakan lagi dengan soal yang sama. Yang sudah selesai silakan kumpul ke depan. Oke ya. Nah, anak-anak bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Senang, damai? Gembira? Kira-kira ada yang bisa memberi pendapat bagaimana tentang kegiatan kita pada hari ini? Silakan. Ya, saya Rizky. Silakan suaranya, silakan berdiri. Menurut saya pelajaran pada hari ini menarik. Pada sangat melakukan percobaan, melakukan pamer simulator. Oke, kita sudah gunakan pet simulation tadi ya. Oke, ada lagi yang bisa memberikan komentar? Oke, silakan, Gapi. Menurut saya sangat senang Pak, karena kami dapat belajar melalui permasalahan yang sering kami hadapi sehari-hari dan mengetahui apa solusi dari permasalahan tersebut. Oke, benar sekali ya. Jadi kita sudah belajar. Terima kasih atas komentarnya. Kira-kira bagaimana untuk pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa memberi masukan? Ya, silakan Indira. Menurut saya, alangkah baiknya melakukan percobaan di ruang luar.
Ya. Oke, terima kasih atas komentarnya ya. Oke, kami tepuk tangan dulu. Baiklah anak-anak, jadi tadi sudah kita dengar komentar dari teman-teman kita, ya, komentar dengan baik. Mudah-mudahan pada pelajaran selanjutnya, ya, komentar tadi saran tadi bisa Bapak kerjakan, ya. Semoga kalian juga agar lebih termotivasi dalam belajar IPA untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Nah, untuk tugas nanti akan Bapak berikan melalui Google Form yang akan Bapak share di WA, ya. Itu untuk tugas kita minggu depan. Jadi materi ini masih ada tugas tambahannya, ya. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk materi tentang hukum 3 Newton mengenai hukum aksi dan reaksi, ya. Nah, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil percobaannya, memberikan tanggapan, memberikan masukan, ya. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dalam melakukan pelajaran kita pada hari ini. Oke? Nah, baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri ajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing, agama masing-masing. Berdoa mulai. Susah. Semua